Sob beredarnya film Kupu-Kupu Malam dan film Skandal 2 di Indonesia membuka mata kita tentang dunia prostitusi yang nyatanya udah menjamur di masyarakat. Bahkan, beberapa negara di belahan dunia udah melegalkan seks bebas sampai menjadikannya sebagai bisnis yang masuk ke kas negara. Dari sudut pandang kesehatan aja, tentunya hal ini sangat-sangat berdampak buruk. Salah satunya bisa meningkatkan penyakit menular seksual yang akan merusak kesehatan kita di masa depan. So, di video kali ini, kita akan bahas tuntas mengenai penyakit menular seksual, mulai dari definisi, faktor pemicu, jenis penyakit, hingga cara penanganannya. Jadi pastikan simak sampai akhir biar dapet keseluruhan infonya. Penyakit menular seksual adalah penyakit yang bisa menular lewat aktivitas seksual dengan seseorang yang terinfeksi yang ditularkan melalui vagina, penis, ataupun mulut. Selain karena prostitusi, beberapa faktor ini bisa juga meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit menular seksual, di antaranya nihilnya edukasi tentang perawatan organ reproduksi yang baik dan benar, berhubungan seks di bawah umur. Lebih lengkapnya kita udah pernah bahas di video ini tentang bahaya seks usia dini pada kesehatan. Berhubungan seksual dengan penderita penyakit tanpa alat kontrasepsi, pernah menjadi korban pemerkosaan, sering minum alkohol, dan pemakaian jarum suntik secara bergantian dan gak steril. Gejala penyakit menular seksual berbeda-beda, baik itu pada wanita dan pria. Bahkan pada beberapa kasus, penyakit ini bisa nggak nimbulin gejala sama sekali. Berikut gejala yang bisa dirasakan jika kita tertular penyakitnya. Tanda dan gejala tersebut bisa muncul beberapa waktu setelah terinfeksi tergantung jenis penyakit yang dialami. Yang pertama, HIV/AIDS. HIV adalah virus yang dapat menyerang dan menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia. Sehingga tubuh kita nggak bisa lagi melawan infeksi yang datang. Penularan virus ini bisa terjadi karena berhubungan seksual dengan penderita, kontak cairan tubuh, kontak darah, dan melalui air ASI ibu. Gejala yang bisa timbul diantaranya tubuh sering lemah dan lemas, demam, mual muntah, diare kronis lebih dari 1 minggu, sampai timbulnya bercak-bercak di mulut, hidung, dan kelopak mata. Jika kondisi HIV udah memburuk, virus akan berkembang menjadi AIDS, yang disebut sebagai HIV stadium 3. Hingga saat ini, belum ada pengobatan yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Yang kedua, hepatitis. Hepatitis termasuk ke salah satu dari macam-macam penyakit menular seksual, yaitu berupa peradangan hingga kerusakan organ hati. Nah, hepatitis ini terbagi ke beberapa macam, namun jenis hepatitis yang sering menular melalui kontak seksual adalah hepatitis B. Jika penyakit ini berkembang di dalam tubuh, maka tubuh bisa mengalami gagal hati atau kanker. Yang ketiga, klamidia. Klamidia adalah penyakit yang menginfeksi leher rahim atau uretra. Klamidia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Gejala penyakit ini biasanya muncul seminggu setelah berhubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi. Ciri yang ditimbulkan penyakit klamidia diantaranya keputihan berbau, munculnya sensasi panas saat buang air kecil, pendarahan pada vagina, nyeri punggung bawah, hingga nyeri saat berhubungan seksual. Pada wanita, klamidia menyerang mulut rahim dan dapat mengakibatkan infeksi peradangan panggul. Sedangkan pada pria biasanya menyerang area keluarnya urin dan dapat dengan mudah menularkan kepada pasangan. Yang keempat, gonore. Gonore merupakan salah satu dari macam-macam penyakit menular seksual dari bakteri yang menginfeksi bagian anus, uretra, serta serviks. Gejala gonore pada wanita diantaranya keputihan berwarna kuning atau kehijauan, nyeri perut pada panggul bawah, pendarahan di luar menstruasi, mata gatal, mata merah, atau pembengkakan pada kelenjar di tenggorokan akibat oral seks. Sedangkan pada pria biasanya membuat nyeri testis,
munculnya cairan putih pada penis, atau bahkan rasa terbakar saat buang air kecil. Yang kelima, sifilis. Dikenal juga sebagai penyakit raja singa, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini akan menimbulkan luka pada area kelamin, anus, dan mulut. Awalnya luka tersebut sama sekali nggak akan nimbulin rasa sakit. Karena itulah penyakit sifilis seringkali nggak disadarin. Tapi kalau udah kronis, penyakit ini bisa menularkan infeksi ke orang lain dan berisiko menyebabkan komplikasi diantaranya kehilangan pandangan, kehilangan pendengaran, kehilangan ingatan, hingga kematian. Yang keenam, trichomoniasis. Trichomoniasis merupakan penyakit kelamin yang disebabkan oleh protozoa yang bisa berpindah ke orang lain. Menurut penelitian, sepertiga penderita trichomoniasis gak nunjukin gejala apapun, tapi juga menyebabkan keluarnya cairan pada penis atau vagina, dan muncul rasa gatal di sekitar alat kelamin. Yang kalau nggak segera disembuhkan, penyakit ini bisa menyebabkan infeksi uretra dan radang panggul. Dan yang ketujuh, human papillomavirus atau disingkat HPV, adalah jenis virus yang bisa menyebabkan infeksi pada permukaan kulit. Umumnya berupa kutil di berbagai area tubuh seperti di wajah, bahu, kaki, dan area kelamin. Virus HPV menjadi salah satu virus penyebab utama kanker serviks pada wanita. Pemeriksaan tersebut umumnya meliputi tes darah. Tes darah dapat memastikan keberadaan virus, parasit, maupun bakteri dalam darah pasien. Pemeriksaan ini juga dapat menginformasikan diagnosis HIV atau sifilis stadium lanjut. Tes urin. Beberapa jenis penyakit menular seksual dapat dipastikan melalui pemeriksaan sampel urin. Yang pertama, menjaga kebersihan dan kesehatan organ intim yang baik dan benar. Caranya, kamu bisa cek di video setelah ini ya. Yang kedua, perdalam sex education dari sumber terpercaya. Yang ketiga, jangan pernah melakukan seks bebas, apalagi seks usia dini. Yang keempat, periksakan kesehatan reproduksi sebelum menikah agar kita mengenali pasangan kita. Dan yang kelima, selalu jaga kesehatan dan kebugaran tubuh dengan olahraga dan makanan yang sehat. Nah, itulah sob sederet informasi mengenai penyakit menular seksual yang perlu kita waspadai sejak dini. Karena jika dibiarkan berlarut-larut, bisa nimbulin gangguan yang lebih parah lagi. Ya, selalu terapkan pola hidup sehat mulai sekarang juga. Bagi kamu yang belum subscribe channel ini, yuk klik subscribe, like, share, dan nyalakan notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan saat ada video terbaru. Thank you sob, udah mampir dan support ke channel Satu Langkah. Kalau kamu punya pertanyaan ataupun mau request bahasan seputar kesehatan lainnya, boleh banget komen di bawah ya. See you in the next video.